Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semua baik-baik aja kan? Nah, Kakak Depi mau sapa nih adik-adik semuanya. Semuanya, apa kabar semuanya? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Baik, kita akan mulai ibadah kita, tapi kita bernyanyi dulu ya. Nah, jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Baik, kita akan bernyanyi lagu Ayo, Ayo, Cepat Sekolah Minggu Online. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, la-la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, la-la-la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Semuanya sudah selesai bernyanyi, kita duduk kembali ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali lagi Tuhan, sekolah minggu online, berilah kami kan sukacita, semangat, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami untuk dengar-dengaran dan semangat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, semuanya kita berdoa. Nah, siapa di sini bahagia? Hah? Kakak Depi aja yang bahagia? Adik-adik semua bahagia? Angkat tangannya siapa yang bahagia? Oke, semuanya sudah berbahagia, sudah senyum. Kita bernyanyi hari ini ku rasa bahagia. Kita nyanyi hari ini ku rasa bahagia ya. Tahu semua kan lagunya? Ayo kita bangkit berdiri lagi yuk. Memisahkan kita.
sudah selesai bernyanyi, semuanya sudah bahagia. Nah, hari ini ada yang mau isi pujian loh. Nah, pujiannya dari Abang Elius dan Adek Nathan. Silakan Adek Nathan dan Abang Elius. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Terima kasih ya sudah membawakan pujian. Semakin diberkati, semakin pintar. Nah, buat adik-adik, jangan minggu depan siapa yang membawa pujian, dipersilakan ya. Siapkan lagunya ya adik-adik. Oke. Terima kasih. Nah, kita akan bernyanyi lagi. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita nyanyi Kasih Yesus. Nah, kita bernyanyi Kasih Yesus ya. Indah.
sekarang kita sudah selesai bernyanyi kasih Yesus. Nah, Kakak Depi akan memperlihatkan ada tontonan animasi tentang kejujuran. Nah, silakan menonton adik-adik. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, gimana? Sudah selesai nontonnya? Nah, apa yang diambil dari pelajaran dari animasi tersebut? Nah, kita tidak boleh bohong ya. Kita harus jujur. Kita sekecil apapun kebohongan itu tetap bohong. Jadi kita harus belajar untuk jujur. Nah, sekarang ada lagi nih yang mau isi pujian. Nah, dari pujian dari Kakak Tania dan Adik Tian, silahkan. Shalom teman-teman, hai kakak-kakak sekolah minggu Tania dan adik Christian ingin nyanyikan lagu Kasih Yesus. Dengarkan kami ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Yesusku, terima kasih. Nah, terima kasih adik Tania, Kakak Tania dan adik Tian. Tetap semangat. Terima kasih pujiannya, keren semuanya. Nah, kita sudah mendengar semuanya pujian, sudah mendengarkan lagu-lagu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan yang judulnya Firman Tuhan Ku Dengar.
Dan kita bernyanyi dulu ya. Yang Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. yang akan dibawakan oleh Inang Gerin. Silakan Inang Gerin. Salam anak-anak sekolah minggu HKI Bontang. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya biar kita dapat membacanya bersama-sama ya. Dan sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas kasih karunia-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat dengar-dengaran dan dapat kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini, terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayo, saya akan membacakan. Anak-anak yang sudah bisa membaca dapat mengikutinya ya. Ikuti bersama-sama ya. Saya akan bacakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dari segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan saat ini.
Sebelum saya ceritakan kembali, nanti kita dengarkan dulu, kita tonton dulu video yang akan saya putarkan, yaitu cerita tentang Yesus saat berumur 12 tahun dalam bait Allah. Biar bisa dimengerti adik-adik yang kecil-kecil, saya putarkan dulu video berikut ya, biar dapat mereka pahami. Oke, selamat menonton. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus, tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, saya jelaskan kembali ya. Judulnya tadi Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus saat berumur
12 tahun pergi ke bait Allah. Di sini dibilang tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, orang tua Yesus itu siapa ya? Mama papanya siapa ya? Siapa yang tahu? Pasti semua tahu. Mamanya namanya Maria dan papanya namanya Yusuf. Sama seperti kita punya mama dan bapak juga kan? Ada namanya juga. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Dengan Yesus ada juga nama bapaknya sama mamanya dan dia juga namanya Yesus. Nah, saat itu dia berumur 12 tahun. Orang tuanya, mama sama papanya, yaitu Maria dan Yusuf, membawa Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Di situ mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, di saat itu setelah mereka selesai merayakan hari raya itu, pulanglah kembali mama sama papanya, yaitu Maria dan Yusuf, ke Nazaret. Nazaret itu tempat tinggal mereka. Nah, saat mereka pulang, mereka pikir, mamanya sama bapaknya pikir anaknya Yesus tadi ikut bersama mereka. Cuman nggak sama-sama, tapi pikirannya ya sudahlah, dia mungkin bersama teman-temannya atau bersama keluargaku yang lain atau rombongan yang lain, pikirnya gitu. Tapi setelah sampai mereka di Nazaret, sampai mereka di rumahnya, mereka baru sadar ternyata Yesusnya tidak ikut bersama mereka. Ternyata saat pulang tidak ikut bersama mereka. Akhirnya mereka mencari. Kebingungan sudah mama sama papanya. Kemana Yesus? Kata Maria dan Yusuf. Kemana Yesus? Ayo kita cari, katanya. Mereka pergi mencari, ditanyalah teman-temannya, ditanya juga keluarga-keluarga yang lain, serta rombongan-rombongan yang bersama mereka juga ditanya, adakah kalian melihat Yesus? Kata mereka, tidak ada. Waduh, kemana Yesus itu tadi? Kok nggak ikut kita pulang gitu kan? Akhirnya mereka berpikir, jangan-jangan dia tinggal di Yerusalem, nggak ikut pulang bersama kita tadi, katanya. Akhirnya, padahal tahu nggak, lama perjalanan mereka dari Yerusalem ke Nazaret itu 1 hari loh, 1 hari lamanya. Bayangkan saat mereka pergi ke Yerusalem, dari Nazaret ke Yerusalem itu 1 hari. Setelah pulang 1 hari juga. Nah, saat mereka ke sana berarti yang ke-3 hari. Nah, saat di sana, saat mereka pergi, tapi sambil mereka cari selama di perjalanan, sambil dicari-cari Tuhan Yesusnya, anaknya tadi. Ternyata mereka sampai di Yerusalem, ternyata Yesus ada di sana. Yesus di sana bersama para alim ulama, yaitu alim ulama itu maksudnya guru-guru besar, kayak di zaman sekarang namanya pendeta, kayak guru-guru huria, kayak sama kita gereja kita namanya situa, itu majelis. Nah, kayak gitu, kayak guru-guru lah, semua guru-guru. Nah, di sana Yesus berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan para guru-guru tadi. Mereka heran karena saat mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, Yesusnya ini sangat pintar. Dia mengerti apa yang mereka bicarakan. Dan saat guru-gurunya juga bertanya kepada dia tentang firman Tuhan, dia bisa jawab, dia mengerti. Mereka heran, luar biasa. Padahal dia masih berumur 12 tahun, tapi kok dia sudah mengerti, dan ucapan-ucapannya sangat luar biasa. Nah, mereka heran dan sangat bangga sama Yesus karena dia sangat cerdas, sangat pintar. Nah, sesampai di sana, orang tuanya tadi menemukan Yesus saat berbincang-bincang. Datanglah mama sama papanya tadi, yaitu Maria dan Yusuf. Bertanyalah kepada anaknya,
Nak, ada tadi di ayat keberapa tadi itu ya? Di ayat kita simak sama-sama ya. Oh, di ayat 49 ya. Oh, di ayat 48 katanya begini. Kata mamanya, kata orang tuanya tadi, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Maksudnya, kenapa kamu begitu terhadap bapak sama mama, gak ikut pulang tadi bersama-sama gitu? Karena kami sangat cemas, sangat bingung. Kok kamu gak ikut sama kami? Jadi kami jadi sampai sedih gitu, merasa kehilangan loh. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Di mana anak kami? Kok gak ikut? Ternyata kamu ada di sini. Terus apa jawab Yesus? Kata Yesus gini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, maksudnya untuk apa kamu cari, katanya. Karena memang Yesus ini adalah pemberian Allah, anak Allah. Jadi dia merasa rumah Allah itu, bait Allah yang disebut tadi itu, bait Allah itu rumah Allah. Rumah Allah itu rumahnya juga gitu. Jadi dia merasa memang di sanalah tempatnya gitu. Tapi kedua orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf tidak menjawab lagi, tidak bicara apa-apa lagi. Dia mamanya cukup menyimpan di dalam hatinya akan kejadian yang mereka alami saat itu, dan mereka akhirnya pulang kembali ke Nazaret bersama-sama. Saat mereka pulang, mereka sangat bahagia karena sudah menemukan anaknya kembali. Nah, akhirnya mereka pulang ke Nazaret, dan di sana Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah pintar dia, bertambah hikmat, seperti dikatakan di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dia bertumbuh besar itu di Nazaret bersama kedua orang tuanya, karena dia begitu sayang kepada Allah, begitu taat dan patuh kepada Allah. Dia selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dia merenungkan setiap firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan dan diberikan hikmatnya. Banyak sekali hikmat itu, maksudnya suatu kemampuan yang diberikan Tuhan. Seperti Yesus setelah besar bisa dia menyembuhkan orang lumpuh. Yang lumpuh itu, yang gak bisa jalan itu, disembuhkan, bisa berjalan. Baru orang buta yang gak bisa melihat menjadi melihat. Nah, ada lagi, yaitu Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Doa, ada yang tahu nggak doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Doa Bapa kami, doa Bapa kami. Oh iya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini ada itu tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya mohon nanti semua anak-anak sekolah minggu menghafal sebagai ganti ayat hafalannya. Saya mohon doa Bapa kami ini dihafalkan, terus divideokan, terus dikirim ke grup WA sekolah minggu nanti ya, bersama dibilangin kepada orang tuanya, "Mak, kata Bu Guru sekolah minggu, kami disuruh menghafal doa Bapa kami, tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di situ ada doa Bapa kami, Mak. Jadi disuruh kami hafalkan. Yang bisa menghafal silahkan, yang belum bisa ya nggak dipaksakan. Tapi saya harap semuanya bisa, karena doa Bapa kami ini kita selalu ucapkan di saat kita beribadah. Jadi otomatis kita semua harus tahu. Jadi kami sebagai guru-guru sekolah minggu mengharapkan
anak-anak sekolah minggu semuanya harus menghafal doa Bapa Kami tadi. Oh iya, kembali kita ke cerita tadi, yaitu hikmat yang diberikan Tuhan itu banyak tadi kan, yaitu Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menyembuhkan orang buta, banyak lagi. Dan terakhir tadi saya bilang tadi, bisa Yesus mempunyai hikmat itu membuat doa Bapa Kami, mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya. Nah, itulah begitu hebatnya Tuhan Yesus, karena memang Dia sudah dikaruniai oleh Tuhan, karena memang Dia anak pilihan Tuhan. Akhirnya Dia juga menjalankan semua perintah Tuhan dan semua yang dinyatakan Tuhan kepada Yesus. Akhirnya Tuhan sangat mengasihi Yesus. Begitu juga dengan kita, anak-anak sekolah minggu HKI. Kalau kita menurut, patuh dan taat kepada orang tua, terus tanpa itu hikmat itu bisa juga kita alami loh, seperti kita anak-anak sekolah minggu ya. Maksudnya hikmat itu begini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti ini. Kita dapat bangun tidur tanpa dibangunkan. Baru habis bangun tidur, kita berdoa dan baca Alkitab. Habis itu kita beres-beres tempat tidur. Habis itu kita habis beres-beres semua rumah. Habis itu kita mandi. Habis itu kita makan tanpa disuruh mama sama bapak. Nah, itu baru namanya mempunyai hikmat. Hikmat itu yang ada kesadarannya dia sendiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Baru setelah dia makan, habis itu, habis ini aku kan hari ini kan kami belajar online dari Bu Guru, berarti langsung ambil buku, belajar dengan sendiri. Ma, aku belajar ya. Nah, itu baru namanya mempunyai hikmat. Habis belajar lagi, Ma, aku sudah lapar, makan. Nah, habis makan, habis itu, habis makan berarti aku istirahat, berarti tidur. Oh iya, aku tidur siang. Habis itu, habis tidur siang, aku bantu-bantu mama lah, beres-beres rumah, bersih-bersihkan rumah lagi kembali. Atau aku membantu mama untuk mengajak adik-adik bermain yang punya adik. Nah, habis itu oh iya, sudah sore, waktunya mandi. Nah, habis mandi baru, udah malam, saatnya lagi aku mau mandi. Habis mandi tadi, oh ya makan. Makan dengan sendirinya, tidak diperintahkan oleh mama sama papa. Itu namanya anak yang bijak, anak yang mempunyai hikmat. Seperti itu. Nah, semoga kita anak-anak HKI semuanya sama seperti Yesus mempunyai hikmat. Akhirnya, kalau kita sudah menjadi anak yang baik, mempunyai hikmat, pasti Tuhan akan mengasihi kita juga sama seperti Tuhan mengasihi Yesus. Nah, adik-adik, semoga sampai di sinilah firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Seperti tadi ya, jadi tahu Tuhan Yesus saat berumur 12 tahun pergi kemana di bawah orang tuanya, dan banyak hal lagi. Nah, akhirnya jadi tahu. Nanti kalau di saat kayak anak-anak kelas besar, nanti tahu. Di saat guru agamanya mengajar, jadi tahu. Nah, semoga bermanfaat ya anak-anak sekolah minggu HKI. Dan jadilah anak yang baik, anak yang patuh dan taat, agar Tuhan selalu memberkati kita dan mengasihi kita. Oh iya, jangan lupa tadi sebagai pengganti ayat hafalannya, yaitu menyebutkan doa Bapa Kami yang terambil dari mana tadi? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dihafalkan, dan saat menghafal itu, saat menyebutkan itu nanti, sikap kita sikap doa. Namanya menyatakan doa kan, doa Bapa Kami berarti berdoa. Nah, tutup matanya nanti, baru mamanya sama bapaknya disuruh atau minta bantuannya untuk memvideokan. Nah, habis itu, setelah itu dikirim.
Tapi tolong ya, nanti pakai baju yang rapi, yang sopan. Jangan pakai baju tidur, pakai celana pendek, kurang sopan ya. Ini kan kita beribadah. Ini kan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, ya. Jadi nggak boleh ya sembarangan ya. Oke, sampai di sini adik-adik, anak-anak sekolah minggu HKI. Saya bilang adik-adik, aku sudah mama-mama, kurang cocok menyatakan adik-adik ya. Oke, sampai di sini anak-anak. Semoga bermanfaat ya. Jadi anak yang baik tadi, anak yang berhikmat. Jadi bisa kebanggaan kedua orang tua, dapat membanggakan kedua orang tuanya, pasti dikasihi oleh Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita akhiri, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas tuntunanmu. Kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu. Semoga Bapa firman ini bermanfaat bagi kami dan dapat menambah pengetahuan kami. Ya Bapa, selalu kami tidak lupa selalu memohon kepadamu untuk memberkati kedua orang tua kami, agar Tuhan selalu memberi mereka kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyambung ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami sampaikan dengan penuh hati yang tulus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Semuanya adik-adik, kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Siapkan persembahannya ya. Kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, sekarang sudah di akhir ibadah kita. Mari kita semuanya berdoa, doa penutup. Kita lipat tangannya,
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami sudah selesai sekolah minggu online. Biarlah Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami, meskipun kami sampai sekarang masih dalam ibadah online. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat, dan orang tua kami juga berkati dalam pekerjaan mereka, dan berikan mereka kesehatan, kesabaran mereka untuk menjaga kami, merawat kami, membimbing kami. Tuhan, Engkau Maha Baik, Engkau selalu memberkati, selalu ada buat kami, selalu membuat kami tenang. Tuhan, berikan kami sukacita yang terus sampai selamanya Tuhan. Engkau Tuhan tetap adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu dalam bangku sekolah Tuhan. Biarlah mereka Tuhan tetap semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Biarlah kami Tuhan bisa bertemu, bertatap muka secepatnya untuk dalam ibadah di gereja, dan kami bersama-sama lagi untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, semuanya sudah selesai ibadah kita. Semuanya sudah bersuka cita. Nah, jadi sampai ketemu minggu depan lagi ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan kalau sedang di luar. Nah, itu saja yang kakak bisa sampaikan. Semuanya shalom.